Ada satu lagu yang bagus, yang sangat baik kalau sering kita nyanyikan sebagai salah satu doa kita kepada Tuhan. Ya, lagunya aslinya bahasa Inggris tapi juga ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. May I be like you. Kenapa kita perlu nyanyikan lagu seperti ini? Karena ini kan bentuk doa, ya. Ketika kita berkata ubah hatiku, ya, change my heart, oh God, ya, make it ever true, biarkan itu selalu benar, selalu selaras dengan tuntunanmu, ya. Itu merupakan permohonan kita, ya. Karena kita ini kan punya kehendak bebas, ya. Jadi ini salah satu bentuk doa dedikasi atau doa penyerahan hidupnya kepada Tuhan. Lalu, ya, setelah itu kita bisa meniru doa yang Paulus naikkan kepada jemaat yang dia layani di Efesus. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari kitab Efesus sebagai doa, tidak hanya buat orang lain, ya, tapi juga buat kita. Ya, saya bacakan ini ayatnya, Efesus 1 ayat 17 dan 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, ya, spirit of wisdom and revelations, untuk mengenal dia dengan benar. Ya. Sebab kalau kita mengenal Tuhan hanya sebagian, nanti iman kita juga salah. Ayub itu dia bilang di pasal 42, ya, waktu dia sudah berjumpa dengan Tuhan, kemudian dia bilang,
hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau. Tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Ya. Jadi mengenal Tuhan dengan benar, itu penting. Lalu dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu, supaya Tuhan menjadikan the eyes of my understanding, ya. Jadi mata pengertian dari kita ini menjadi terang. Karena kalau itu terang, kita mengerti pengharapan yang disediakan dalam panggilannya. Ya. Seringkali kalau kita mungkin bukan hanya melayani Tuhan ya, tapi sebagian orang tuh dulu khususnya saya ingat teman-teman, ya mereka merasa kalau ikut Tuhan tuh menjadi terhalang. Menjadi banyak hal nggak boleh, yang ini nggak boleh. Nah, mau pacaran sama siapa itu nggak boleh gitu ya, karena mungkin nggak seiman misalnya ya. Kayaknya banyak ribet banget gitu ya. Nah, itu karena tidak mengerti ya tentang bahwa Tuhan tuh punya rencana yang indah ya buat kita ya. Seringkali apa yang kita pikir baik dalam pemikiran kita itu ternyata nggak baik ya. Nah, Tuhan yang tahu itu. Nah, kalau mata hati kita menjadi terang, kita semakin mengerti pengharapan yang Dia sediakan dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus ya. Nah, ini didoakannya setiap hari ya. Setiap saat ya. Kalau bentuknya bisa beda-beda, tapi poinnya ya ini, meminta roh hikmat, roh wahyu supaya kita semakin mengenal Tuhan dengan benar. Lalu supaya Tuhan menjadikan mata hati kita terang, ya, mata pengertian kita terang, supaya kita mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Ya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya. Banyak orang tidak mau ikut Tuhan sungguh-sungguh karena mereka tidak melihat ini pengharapan yang Tuhan sediakan dalam panggilannya. Ya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan itu tidak terlihat. Jadi kita bisa rubah ya doa ini, maksudnya kita buat menjadi pribadi untuk kita ya. Kita bisa tiru ayat ini ya. Misalnya begini ya. Tuhan, aku meminta kepada Allah Tuhanku Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatiku terang, sehingga aku mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya. Ini kita bisa doakan dalam bentuk bahasa yang lain ya. Tapi poinnya itu, kita minta roh hikmat, roh wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, kalau Tuhan nggak menyingkapkan itu buat kita, walaupun kita sekolah tinggi, nggak bisa. Kita nggak bisa tangkap itu. Ya. Terlalu tinggi ya. Yang nggak seringkali kata-kata tidak dapat menceritakannya ya. Tapi kalau Dia menjadikan mata hati kita terang ya, pengertian kita tuh jadi seperti tadinya gelap ya, atau tidak terlalu jelas, Dia buat menjadi terang ya, terbuka ya. Kita bisa melihat apa yang disediakan buat kita. Lalu di Efesus 3 ayat 18 ya, ini juga doa Paulus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristusnya. Ya, bisa kita rubah. Aku berdoa supaya aku bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ya. Kita bisa pakai ini juga untuk mendoakan orang lain, orang-orang yang kita layani ya, buat istri kita, buat suami kita ya, buat anak-anak. Kita berdoa supaya mereka bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Itu di ayat 18. Tapi kalau kita mau lebih lengkap lagi, kita bisa baca Efesus 3 ini juga dari ayat
16 ya. Saya bacakan di sini ya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi ya kita bisa aplikasikan ini ya buat kita, buat orang-orang yang kita layani. Kita bisa berdoa untuk keluarga kita ya, tapi buat pribadi juga ya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkanku oleh rohnya di dalam batinku, sehingga oleh imanku Kristus diam di dalam hatiku dan aku berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya aku bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya aku dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi ini hal-hal yang memang kita minta karena ini ada dalam kehendak bebas kita ya, ada free will ya. Ingat ketika Tuhan menciptakan Adam, awalnya kan hanya Adam yang diciptakan. Lalu Alkitab berkata bahwa Tuhan melihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Dan dia berkata, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Lalu setelah itu apa yang dibuat? Tuhan membuat banyak hewan ya, kemudian dibawa kepada manusia itu, pada Adam, untuk diberi nama. Nah, sementara manusia itu memberi nama kepada hewan-hewan yang datang kepadanya, ia melihat bahwa tidak ada yang seperti dia sendirian. Ya. Jadi dia merasakan kebutuhan itu. Memang tidak dicatat dia minta kepada Tuhan, tetapi lewat peristiwa itu Adam menyadari bahwa dia sendirian, dia butuh penolong. Ya. Nah, lalu akhirnya Tuhan membuat Adam itu tidur nyenyak, kemudian diambil satu tulang rusuk, dibangun menjadi seorang perempuan, lalu dibawa kepada Adam. Ya. Jadi sebelum Tuhan itu mewujudkan rencananya, dia munculkan dalam hati Adam itu satu kebutuhan atau keinginan. Nah, jadi diharapkan kemudian ya Adam itu menyadari bahwa dia perlu itu. Ya. Dan ketika dibawa dia ngerti ini dia. Nah, dalam kehidupan kita juga begitu ya. Perlu ada satu kesadaran ya, keinginan dari kita untuk minta, Tuhan, bahwa aku bisa semakin mengerti Engkau. Berikan aku roh hikmat, roh wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Lalu kita minta, kuatkan, teguhkan aku oleh roh-Mu di dalam batinku, sehingga oleh imanku Kristus diam di dalam hatiku dan aku berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya, ini satu hal yang perlu kita minta. Karena kalau enggak ya kita bisa berdoa tetapi akarnya itu tidak cukup kuat di dalam kasih. Ya. Padahal iman itu bekerja oleh kasih. Faith works through love ya. Jadi kasih ini perlu. Ya, lalu kita minta supaya kita bisa memahami kasih Kristus. Semakin kita bisa memahami kasih Dia, kita akan semakin tidak menuntut orang lain, ya. Semakin mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi dan Dia punya banyak cara untuk bisa mewujudkan kasih-Nya itu, ya, kepada kita juga kepada orang-orang yang kita doakan, yang kita layani. Ya. Ini akan menolong kita
dalam banyak hal, dalam bertindak, ya, karena mindset kita berubah, cara pandang kita berubah. Ada hamba Tuhan yang terkenal ya, Tommy Tine. Dulu dia menulis buku Pemburu Allah, ya, Pemburu Tuhan, God's Chasers, ya, pemburu-pemburu Tuhan. Dia cerita bagaimana mengejar Tuhan, ya, menjadi kerinduan dia untuk mengenal Tuhan. Lalu salah satu bukunya itu judulnya adalah kira-kira kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu cara pandang Tuhan. Jadi dia diajarkan di buku itu bagaimana kita meminta dari Tuhan dan kita bertumbuh sehingga kita bisa memandang dengan cara pandang Tuhan. Ya, itu akan beda dalam banyak hal, cara kita berdoa, cara kita melayani dan sebagainya, ya, itu akan banyak berubah. Kemudian kita juga bisa meminta apa yang Yesus lakukan, ya, ketika dia berjumpa dengan murid-muridnya yang sedang berjalan ke Emmaus. Mereka nggak kenal dia, lalu dia ngobrol dengan mereka di situ, dan walaupun hati mereka berkobar-kobar, tapi mereka nggak tahu bahwa ini Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus pada saat itu. Dan ketika akhirnya Yesus membuat mujizat, ya, atau dia berdoa sebelum makan, dia memecahkan roti seperti yang dia pernah lakukan, dan murid-muridnya langsung ngerti ini dia, ya. Lalu terbukalah mata mereka, tapi Yesus itu kemudian hilang dari mata mereka. Kemudian ketika Yesus menampakkan diri lagi, ya, kemudian dia ngobrol banyak dengan mereka. Lalu di Lukas 24 ayat 45 ini dikatakan begini, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, ini suatu juga yang perlu kita minta, ya. Seringkali saya ketika mau menyampaikan firman Tuhan, saya juga suka berdoa seperti itu. Tuhan, kami minta Kau membuka pikiran kami supaya kami mengerti kitab suci. Karena seringkali apa yang pernah kita pelajari, ya, itu membentuk mindset dalam pikiran kita, membentuk cara berpikir. Nah, itu membuat satu seperti barrier, ya, penghalang untuk kita semakin kenal Tuhan atau mengerti kitab suci. Kita memang betul kita membaca Alkitab itu dalam konteksnya itu apa. Tapi kalau kita hanya menggunakan otak kita, kemampuan kita, maka kita nggak bisa menangkap arti sesungguhnya yang Tuhan berikan, ya. Kita bisa lihat bahasa aslinya, kita bisa pelajari budayanya, ya. Tapi kalau kita tidak minta Tuhan membuka pikiran kita, maka kita hanya membaca apa yang terlihat oleh mata kita, ya, atau otak kita, ya. Saya ingat satu ketika saya baca buku judulnya Healing the Sick, ya. Itu orang yang Tuhan pakai, suami istri hamba Tuhan yang melayani kesembuhan ilahi, dan banyak hal-hal yang mujizat, ya, terjadi dalam pelayanan mereka. Salah satunya adalah dalam pelayanan ketika mereka mendoakan orang-orang sakit, lalu ada orang yang giginya itu berantakan, ya, tumbuhnya tuh tumpang tindih. Nah, dalam kebaktian ketika ditumpangi tangan, terjadi mujizatnya, itu giginya menjadi rapi rata semua. Nah, ini sulit dimengerti, ya, karena itu sudah di luar kemampuan nalar manusia, ya. Jadi waktu saya ceritakan ini kepada seorang teman yang dia adalah seorang dokter gigi, dia bilang ya nggak mungkin, ya. Karena memang logika dia mana mungkin, bagaimana caranya? Nah, itu pikiran sebagai seorang yang terpelajar, seorang dokter gigi, itu bukannya salah, tetapi di sisi lain itu menjadi blokade untuk melihat bahwa Tuhan bisa bekerja melampaui kemampuan manusia, ya. Jadi memang kita perlu merendahkan diri, belajar meminta Tuhan mengajari kita, ya. Tuhan membuka pikiran kita, juga lewat lagu yang kita nyanyikan tadi, ya, ubah hatiku, ya, supaya kita bisa mengenal Dia lebih jauh lagi, kita menjadi serupa dengan Dia, dan kita bisa mengerti banyak hal yang memang Dia sediakan bagi orang-orang percaya, ya. Dan kita akan melihat bahwa God is love, ya, Allah adalah kasih, Dia itu selalu baik dalam hidup kita. Amin.